dalam waktu kurang dari 2 tahun, Presiden Prabowo Subianto telah melakukan lebih dari 40 kunjungan luar negeri. Secara teori, ini bisa dibaca sebagai diplomasi agresif, memperluas jaringan, membuka investasi, memperkuat posisi Indonesia di kancah global. Namun, kebijakan publik tidak dinilai dari intensitas aktivitas, melainkan dari dampak nyata. Mari kita lihat kondisi domestik. Pertumbuhan ekonomi melambat, daya beli masyarakat tertekan, PHK di berbagai sektor meningkat, harga kebutuhan pokok fluktuatif, defisit kepercayaan publik terhadap arah ekonomi mulai terasa. Disinilah muncul disonansi. Setiap kunjungan luar negeri tentu memerlukan biaya, pengamanan, protokol, logistik, delegasi. Itu wajar, tapi publik berhak bertanya, berapa nilai investasi yang benar-benar terrealisasi? Berapa proyek konkret yang sudah berjalan? Berapa lapangan kerja baru yang tercipta langsung dari hasil diplomasi tersebut? Dalam ekonomi politik, simbol tanpa substansi hanya akan menjadi beban legitimasi. Diplomasi yang efektif seharusnya memperkuat ekonomi domestik. Jika tidak terasa, maka publik akan menganggapnya sebagai tur simbolik. Rakyat tidak butuh foto jabat tangan. Rakyat butuh harga beras stabil. Tidak butuh pidato global yang megah. Rakyat butuh kepastian kerja. Kepemimpinan diuji bukan saat berbicara di forum internasional, tetapi saat mampu menyelesaikan persoalan di dalam negeri. Jika perjalanan luar negeri tidak diiringi reformasi struktural, penguatan industri, stabilisasi pangan, dan perlindungan daya beli, maka kritik akan terus muncul. Karena pada akhirnya, ukuran keberhasilan seorang presiden bukan seberapa sering ia terbang, tetapi seberapa kuat ekonomi rakyatnya sendiri.